Akunya udah memaafkan, tapi orangnya itu em, masih diem-diem, nggak mau ngomong sama aku. Mm-mm. Terus aku juga masih bingung sebenarnya hati ini udah memaafkan atau gimana. Aku diem bukan karena masih marah, tapi takutnya kalau aku ngomong ke dia, dia merasa nggak nyaman gitu. Soalnya kalau aku dekat dia ngejauh. Lah aku harus gimana dong? Maksudnya kalau mau aku ngomong takutnya dia nggak nyaman. Terus kalau aku balas diem aja kayak berkepanjangan itu marahannya. Aku juga bingung ini aku udah nggak marah apa gimana ini. Mau ngomong mau ajak itu kayak em, takutnya dia nggak nyaman kalau aku ajak. Aku ngomong pernah sih aku coba ngomong tapi orangnya nggak jawab. Tolonglah gimana itu sarannya. Oke, oke, thank you Kak Mega. Nah, ya pasti ada yang terjadi, nggak ada asap kalau nggak ada api gitu ya kan. Nah, pasti ya mungkin dulu pernah berselisih paham atau kita eh, clash sama seseorang, apalagi mungkin saudara kita sendiri. Nah, cara yang bisa dilakukan itu gimana? Nah, secara roh teman-teman, kalau engkau berselisih paham dengan orang, dengan saudaramu, nah dikatakan firman Tuhan, engkau seperti memutus jembatan atau engkau membuat palang tembok, jadi membatasi antara engkau dengan saudaramu, teman-teman. Nah, secara rohnya harus gimana? Harus berdoa, minta ampun sama Tuhan. Cek tutorial Viti, tutorial cara mengampuni. Itu yang pertama. Itu dilakukan dulu supaya apa? Engkau punya keteguhan hati kalau engkau sudah mengampuni. Jadi nggak diintimidasi iblis lagi. Didakwa iblis lagi. Engkau sudah mengampuni atau belum? Engkau kan belum mengampuni. Nah, diintimidasi terus sama iblis. Engkau sudah mengampuni atau belum? Udah mengampuni atau belum? Nah, padahal kita sudah mengampuni. Jadi itu dilakukan. Yang pertama, cek tutorial cara mengampuni di VT, praktekkan. Yang kedua adalah ya secara roh minta Tuhan untuk hancurkan tembok-tembok penghalang tadi. Bapa Yesus Roh Kudus, mohon kirimkan malaikat berotoritas untuk menghancurkan tembok-tembok pemisah antara aku dengan saudaraku ini. Bangun kembali jembatan-jembatan yang sudah hancur, jembatan komunikasi. Itu semuanya dibangun sesuai dengan standar kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pakai bahasa roh. Dengan lantang. Pakai bahasa rohmu. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, yang bisa dilakukan adalah engkau memulai segala sesuatunya. Jangan menunggu sampai awan itu muncul. Nah, tapi engkau yang memulai segala sesuatunya. Nggak bakalan dia ngomong duluan, teman-teman. Tapi engkau yang mulai ngomong duluan. Kalaupun engkau sudah mengampuni, gantian. Engkau yang minta ampun. Sorry ya. Mungkin waktu itu aku sempat nyakitin. Atau aku sempat gimana, gini-gini. Bakso yuk kita yuk. Lapar nih. Nah, mulailah dengan hal-hal yang ya kira-kira engkau tahu nih dia demen apa, dia suka apa. Ditolak sekali, ya wes, ora ovo-ovo. Nah, ditolak dua kali, ya wes, tidak apa-apa. Nah, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, enggak apa-apa. Walaupun aku terus ya, yang waras ngalah gitu. Ya, yang tahu kebenaran ngalah teman-teman. Ya, orang lain maaf, kalau masih makhluk, apa yang mau diharapkan teman? Engkau mau mengharapkan dia duluan yang memulai segala sesuatunya. Nggak bisa. Justru kita yang tahu kebenaran. Kita yang hidup dalam roh dan kebenaran. Kita yang mulai. Kita yang buka jalan. Nah, karena ya tadi iblis nggak mau sampai dia itu mengenal Tuhan dalam roh dan kebenaran, hidup di kerajaan sorga. Maunya dia menyimpan kepahitan, maunya dia hidup dengan segala ya tadi perselisihan tadi. Kasihan kasihan, tapi tugas kita, bagian kita minta ampun, mengampuni, memperdamaikan teman-teman. Jadi ya ibarat kayak kita mau ngejar orang lah, minta sama Tuhan hikmat gimana nih, apa nih yang saya bawa nih, martabak apa bakso nih ya, jadi ya mintalah hikmat daripada Tuhan, bagaimana nih cara membangun hubungan sama orang, bahasanya ya gimana cara PDKT nih Tuhan sama orang ini lagi ya Tuhan ya, kita udah sempat putus hubungan nih. Nah, jadi ya ngopi bareng nggak gitu juga kan tiba-tiba dikasih sianida gitu, nggak gitu konsepnya Bambang. Ya, tapi ya lakukanlah bagian yang memang sudah Tuhan taruh dalam hatimu. Karena kenapa? Ya,
kalau aku pribadi ya, aku itu selalu posisikan dia sebagai diriku. Jadi aku selalu posisikan orang yang aku hadapi itu di diri saya sendiri. Kalau saya jadi dia, apa sih yang saya pikirkan? Kalau saya jadi dia, kira-kira pandangan dia terhadap sikap saya ini gimana ya? Michael ini ngeselin banget nih. Wah, Michael ini begini nih. Nah, jadi engkau punya sudut pandang yang berbeda. Engkau harus melihat dari kacamata dia melihat. Engkau harus melihat dari posisi dia melihat. Nah, baru ketika engkau memahami situasinya, kondisinya, keadaannya, mengerti kenapa dia bisa seperti itu. Nah, baru engkau minta hikmat daripada Roh Kudus. Apa yang harus dilakukan? Jadi karena gini, kalau kita nggak tahu situasi kondisinya orang, kita cenderungnya ngapain? Mempersalahkan orang lain kan. Kita nganggap dia yang nggak mengerti, dia yang gini. Nah, tapi ketika kita memahami kenapa dia seperti itu, kenapa dia melakukan hal itu, namanya, engkau jadi paham. Oh, ternyata ini loh alasannya. Nanti Roh Kudus akan berikan hikmat kepadamu. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara ngomongnya? Apa yang harus dikerjakan? Nah, nanti Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada Kak Mega. Karena kenapa? Itu nggak ada patokannya. Roh Kudus itu dinamis. Karena yang berlaku di saya belum tentu berlaku di Kak Mega. Tapi patokannya selalu sama. Minta hikmat daripada Roh Kudus untuk membereskannya. Sering difitnah di tempat kerja, tapi nggak apa-apa. Ada Tuhan di hidupku. Tetap bersuka cita. Thank you God. Ya. Sering difitnah, teman-teman. Orang ovo-ovo juga, teman-teman. Nah, ya kan? Yang penting apa? Respon kita benar, teman-teman. Respon kita harus benar. Karena ya bukan perihal siapa benar siapa salah. Tetapi kalau kita benar, tapi kita memiliki respon yang salah, seluruh kebenaran yang kita pegang gak ada artinya, gak ada nilainya di mata Tuhan. Jadi sekalipun kita sudah benar, miliki juga respon yang benar. Supaya apa? Kita tetap benar di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita salah, waduh, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun, bertobat segera, ya kan? Nah, jangan udah salah, respon salah lagi, waduh, itu udah chaos, teman-teman. Udah salah ngotot pula, ya kan, teman-teman. Itu paling berbahaya. Karena kadang kita sadar nggak sadar, bisa jadi kita yang salah, teman-teman. Nah, jadi minta ampun sama Tuhan, miliki respon yang benar. Kalau kita udah waras duluan, artinya kita udah sadar nih, oh iya, kita udah udah lama nggak ngobrol nih, udah lama nggak komunikasi satu sama lain, kayak memang ada jarak pemisah. Ya tadi, lakukan 3 hal itu, praktekkan. Kita tunggu kesaksian Kak Mega. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, teman-teman. Sedikit ya. Memang apa ya, dalam hal mengikuti Yesus kita itu memang benar-benar dikatakan orang itu bodoh atau tidak tahu malu kadang ya kok. Aku sendiri juga seperti itu loh Kak Mega ya. Apa dalam hidup ini pastilah kita akan dipertemukan dengan orang-orang dari berbagai hal yang apa ya, orang-orang yang dengan karakter yang berbeda-beda. Itulah Kak, dari pengalaman aku sendiri ya Kak, seringlah aku itu dibenci, entah dalam hal apa ya, toh dalam perkataan, entah sikap atau apa, aku juga tidak tahu. Cuman tugas kita adalah apa ya, mengasihi, tetap mengasihi mereka. Dikatakan tidak tahu malu atau bodoh, apapun itu Kak, ketika aku dibenci atau apa, justru malah respon hatiku itu cuma mengasihi mereka gitu loh, bukannya malah membalas membenci atau apa, enggak. Ketika ada orang yang membenci atau apa, justru aku pura-pura enggak tahu gitu loh Kak. Itu gitu loh, dalam hal mengikuti Yesus. Apalagi bener ya koko tadi, ora popo, kita itu ora popo, dibenci apa ya, Tuhan saja seperti itu loh, mengampuni, rak popo ya toh, masa bodoh lah gitu loh. Ya itulah, kita itu sebagai orang-orang yang mengikut Kristus itu memang harus siap dan memiliki respon hati yang benar dalam apapun yang kita alami setiap hari itu. Aku seperti itu Kak. Kita ini seperti apa ya? Ketika kita Tuhan kan bilang toh, ampunilah, doa Bapa kami itu ada ya kok ya. Ampuni orang. Syarat untuk diampuni ya kita harus mengampuni gitu loh. Meminta maaf itu bukan sesuatu hal yang sulit.